Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Matkul Marketing Communication, ingin mengerjakan atau mempresentasikan hasil tugas kami. Jadi ini tuh tugas pengganti ETS, yaitu tentang menganalisis film Jumbo. Next. Baik, yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Dimas Ragil Sudiro, dengan NPM akhir 059. Selanjutnya, Saya Muhammad Haikal Abdurrahman dengan NPM akhir 149. Saya Prawira Diwijaya dari 023 1232. Saya Aisyah Sabita Ulaya dengan NPM akhir 055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Film Jumbo adalah film animasi lokal yang mengangkat tema persahabatan, keberanian, dan penerimaan diri dengan target utama anak-anak dan keluarga. Persaingan di industri film animasi cukup ketat dengan hadirnya film-film internasional, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau audiens lokal dan internasional. Film ini dirilis bertepatan dengan libur Lebaran 2025, memanfaatkan momen budaya untuk meningkatkan jumlah penonton di bioskop. Oke, selanjutnya itu analisis demografi. Tim pemasaran menggunakan analisis demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pendapatan, dan pendidikan. Psikografi audiens dianalisis melalui gaya hidup, minat, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tema film. Identifikasi motivasi menonton, seperti hiburan keluarga, nostalgia, masa kecil, dan petualangan animasi. Prioritas target, anak-anak, keluarga muda, dan dewasa muda pecinta animasi. Demografi, rentang usia 5-35 tahun, keluarga urban dan kelas menengah, anak-anak, remaja, mahasiswa, dan keluarga muda. Psikografi, seperti penggemar animasi, nilai persahabatan, dan petualangan. Hobi menonton film dengan keluarga saat liburan. Selanjutnya itu pesan komunikasi. Yang pertama itu segmen keluarga. Menekankan bahwa film cocok untuk semua usia dan aman ditonton bersama anak-anak. Meningkatkan nilai kebersamaan keluarga, persahabatan, dan petualangan yang seru bisa dinikmati bersama. Di sini menyampaikan bahwa menonton Jumbo adalah momen hangat bersama keluarga di masa liburan. Yang kedua, segmen umum atau penonton animasi. Menonjolkan keunikan film sebagai karya animasi lokal dengan kualitas global, memperkenalkan visual branding film yang inspiratif, berkelas, dan mengangkat budaya lokal. Yang ketiga, memanfaatkan soundtrack nostalgia untuk membangun koneksi emosional lintas generasi. Udah, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang positioning film Jumbo. Jadi film Jumbo itu diposisikan sebagai animasi lokal yang berkualitas internasional dengan sentuhan budaya Indonesia. Lalu menawarkan cerita emosional dan inspiratif yang relevan untuk semua umur. Berbeda dengan kompetitor karena mengangkat nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan penerimaan diri dalam konteks lokal. Visual branding dirancang secara standar animasi global, namun tetap menampilkan karakter dan latar lokal. Next. Pesan positioning pasar. Pesan utama positioning sangat penting karena akan menjadi aspek yang unik dan menjadi pengingat bagi para penonton yang menonton film Jumbo. Yang pertama itu rumusan tagline atau key message yang kuat dan mudah diingat, seperti petualangan animasi tak terlupakan untuk seluruh keluarga. Lalu yang kedua itu menonjolkan kebanggaan karya anak bangsa yang mampu bersaing di level global. Yang ketiga memperlihatkan visual, musik, dan storytelling yang penuh kehangatan dan inspirasi. Yang terakhir itu pesan konsisten di seluruh media promosi seperti trailer, poster, media sosial, serta kolaborasi brand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi yang pertama itu ada tema utama, narasi, dan storytelling. Jadi film Jumbo ini tuh mengangkat tema keluarga, persahabatan, dan keberanian menghadapi suatu perundungan. Dan selanjutnya narasi tentang Sidon. Jadi Sidon ini tuh merupakan seorang anak yang sering diremehkan karena tubuhnya yang sangat besar. Jadi digunakan dalam kampanye pemasaran untuk menggugah simpati dan membangun seperti koneksi emosional dengan para audiens. Dan selanjutnya seperti storytelling, membangun koneksi emosional melalui kisah relatable. Jadi pesan-pesan ini tuh disampaikan melalui trailer dan poster resmi yang menampilkan petualangan dan serta hubungan emosionalnya dengan keluarga dan teman-temannya. Dan yang kedua yaitu emosi dalam kampanye pemasaran. Jadi kampanye pemasaran Jumbo
secara efektif memanfaatkan emosi seperti nostalgia, kegembiraan, dan inspirasi. Lalu trailer dan materi promosi ini tuh dirancang untuk membangkitkan kenangan masa kecil dan kehangatan suatu keluarga yang resonan dengan penonton dari berbagai usia. Reaksi positif juga dari pengguna di media sosial menunjukkan bahwa pendekatan ini tuh berhasil menciptakan keterikatan emosional yang kuat dengan para audiens. Next. Lalu selanjutnya, cerita di balik layar dan nilai produksi. Nah, jadi proses produksi film Jumbo itu memakan waktu 5 tahun dan melibatkan lebih dari 400 animator lokal dari berbagai studio di Indonesia. Menjadi bagian penting dalam komunikasi pemasaran. Jadi bayangin 400 lebih animator lokal itu berkolaborasi untuk film ini. Dan juga ada fun fact juga bahwa rendering untuk film ini tuh dibuatnya di kota Cimahi. Jadi sangat respect banget lah. Jadi cerita di balik layar ini digunakan untuk menekankan dedikasi dan kualitas produksi film serta membangkitkan rasa bangga terhadap karya anak bangsa. Selanjutnya visual branding seperti poster, trailer, dan logo. Nah, desain visual Jumbo dirancang untuk mencerminkan identitas film dan menarik perhatian audiens. Jadi kayak warna cerah dan karakter yang ekspresif. Terus menciptakan kesan yang menyenangkan dan mengundang rasa ingin tahu. Elemen-elemen ini membantu membangun citra film Jumbo itu sebagai tontonan yang cocok untuk keluarga dan anak-anak. Next. Selanjutnya, konten kreatif seperti tagline dan slogan. Jadi, tagline dan slogan yang digunakan dalam kampanye pemasaran Jumbo itu dirancang untuk mencerminkan nilai inti cerita dan menarik emosi para audiens. Pendekatan ini umum digunakan dalam pemasaran film untuk memperkuat pesan dan tema utama kepada penonton. Selanjutnya ada timing dan strategi peluncuran. Nah, jadi film Jumbo ini tuh dirilis pada tanggal 31 Maret 2025, bertepatan dengan libur Lebaran, yang merupakan momen strategis untuk menarik penonton keluarga. Pemilihan waktu ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan jumlah penonton selama periode liburan, serta memanfaatkan suasana kebersamaan dan kehangatan keluarga yang identik dengan hari Lebaran. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wira. Baik, di sini ada media sosial dan promosi. Medsos yang digunakan oleh film Jumbo ini menggunakan platform Instagram, TikTok, dan X untuk membangun awareness. Terus juga promosi lainnya termasuk trailer bioskop, kolaborasi dengan influencer, dan berita online. Akun resmi Jumbo juga membagikan fakta menarik seputar produksi dan kreator. Next. Nah, di sini ada strategi engagement audience. Pertama, kampanye buzzer mendorong konten sukarela dan publikasi dan storyboard, mendorong word of mouth dari penonton awal. Terus juga ada konten kampanye digital juga, konten interaktif, meme, potongan video, kutipan post, dan kampanye organik emosional di TikTok dan X. Nah, di sini ada user generate content seperti fan art, meme, dan video review dari audiens. UGC juga mendukung viralitas sebelum dan sesudah rilis, dan menciptakan buzz di medsos seperti diskusi aktif di TikTok, Instagram, X, dan juga fokus pada keterikatan emosional dan kebanggaan lokal. Nah, di sini ada kolaborasi brand partnership seperti Unilever, product placement, dan juga kerjasama promosi dengan Kemenparekraf dan Injurnai. Dan juga di sini ada merchandise dan produk turunannya, yaitu rencana merchandise, baju, sepatu, terus target pasarnya domestik dan internasional 17 negara. Nah, di sini ada media placement and promotion mix. Ini menggunakan media seperti media sosial, bioskop, TV, event film, dan juga bauran promosinya advertising, PR, digital marketing, guerrilla marketing. Cukup sekian dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kata salahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.